Ini coba kita membanding-bandingkan. Ya, tapi kalau kita saudara mau menelusuri tentang benar atau tidak sih, benar apa kita mendapatkan di dalam periode 40 hari ini mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang lebih maju daripada pendidikan 3,5 tahun, ya, apakah benar ada dukungan-dukungan referensinya, bisa kita tunjukkan tentang organisasi, tentang time setting. Tapi saya cuma di sini mau memperlihatkan dari contoh dan contoh saingan. Oi, boleh ke yang ke-6 sekarang, Oi. 5-nya diloncati saja, Oi. Ya, ini saudara lihat, ini yang pertobatan. Ya, itu tadi kita bicara tentang 40 hari, dan di dalam bicara yang terakhir ini yaitu kaitannya dengan renungan pendahuluan kita, ya. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan menjadi manusia yang baru, ya. Nah, di dalam menjadi manusia yang baru otomatis ada proses, yaitu bertobat. Ya, karena apa? Karena tanpa ada pertobatan, kita tidak pernah bisa menjadi manusia yang baru. Pertobatan itu harus diawali dengan apa? Ya. Nah, kita baca mari sama-sama, ya. Bagaimana sesuatu proses pertobatan itu yang kita bisa dapat dari petunjuknya nyawa. Ya. Kita coba ikuti di sini. Bagaimanakah seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, ya, dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita dapat datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang serupa itu, sebagaimana yang juga ditanyakan orang banyak pada hari Pantekosta. Ketika dosanya ditunjukkan, mereka berseru, apakah yang wajib kami perbuat? Jawab Petrus yang pertama ialah, hendaklah kamu bertobat. Ya, jadi itu langkah pertama, ya, bagaimana, apa yang wajib kami perbuat, ya, itu yang ditanyakan kepada Petrus, ya. Jawaban Petrus adalah hendaklah kamu bertobat. Pada saat yang lain dengan singkat dikatakannya, sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. Jadi untuk bertobat itu harus diawali dengan apa? Menyesal. Jadi bertobat itu kalau tidak diawali dengan menyesal, itu tidak mungkin terjadi pertobatan. Kenapa? Ya, karena dia harus sadar dulu ada yang salah. Ya, dia harus ketahui dulu bahwa dia ada yang harus dirubah. Kalau dia tidak ada merasa salah, apa yang mau dia mau bertobat dari apa? Ya, dari apa menjadi apa? Ya, otomatis dia harus tahu dulu apa yang salah dengan saya. Dia harus menyesali dulu, ya. Itu yang dijelaskan oleh Petrus, ya. Jadi kita harus ingat, banyak orang bicara tobat, bertobat, kamu bertobatlah, kamu bertobat, kamu. Bertobat itu bagaimana? Dia harus menyesal. Untuk menyesal itu bagaimana? Otomatis kita berkaitan dengan pembenaran oleh iman. Bagaimana orang bisa menyesal? Bagaimana orang bisa menyadari itu? Ya, kita baca yang di bawah. Tahap pertama pertobatan adalah kesadaran atau penyesalan akan dosanya. Jadi penyesalan akan dosanya. Mari kita baca. Kebahagiaan sejati 18.2. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Jadi artinya kita harus kenali dulu dosa-dosa kita. Dan kita harus tahu dosa itu jahat. Dan untuk bisa mengetahui dosa itu otomatis apa? Otomatis orang itu harus melalui suatu proses pembenaran oleh iman. Dia harus punya pengetahuan. Ya, untuk bisa dia tahu dosanya, ya, untuk dia bisa menyesal, dia harus punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu datang dari mana? Dari belajar. Dari belajar, setelah belajar, dia harus sampai mengerti. Ya, baru setelah mengerti, baru dia meningkat kepada percaya. Ya, jadi bagaimana orang bisa meninggalkan dosa kalau dia nggak kenal dosanya? Untuk bisa kenal dosanya, maka dia harus tahu dari mana dia bisa tahu dosanya. Dari membaca, dari belajar. Tanpa dia belajar, dia tidak pernah akan tahu dosanya. Ya, jadi tahap demi tahap untuk bertobat itu ternyata tidak terlepas dari pembenaran oleh
iman. Banyak orang bicara bertobat, 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 tapi dia lupa bahwa itu ada hubungannya dengan pembenaran oleh iman. Mari kita terus. Tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Jadi orang itu harus menyadari dosanya. Untuk menyadari dosanya, dia harus tahu dulu dosanya yang mana. Untuk tahu dosanya, maka dia harus dia harus punya pengetahuan tentang dosa. Ya, tentang pengetahuan tentang dosa dan pengetahuan tentang tidak berdosa itu yang berbeda. Oke, lanjut. Siapa yang diampuni Kristus, kita mungkin baca yang dihitam-hitamkan saja ya karena waktu. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal dan tugas Roh Kuduslah yang menyadarkan orang terhadap dosa. Nah, mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Ya, ada pengampunan bagi orang yang menyesal. Nah, jadi pengampunan itu bukan datang secara diberikan tanpa ada suatu proses penyesalan. Jadi ada pengakuan dulu, ya. Harus ada pengakuan, ya. Kita lihat di sini yang di bagian atas, siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal dan tugas Roh Kuduslah yang menyadarkan orang terhadap dosa. Nah, tadi bicara tentang pengetahuan tentang dosa itu berkaitan dengan pembenaran oleh iman. Ternyata untuk mempunyai pengetahuan tentang dosa ternyata masih juga berhubungan dengan hal yang lain, yaitu tentang Roh Kudus. Ya, jadi semuanya itu ternyata harus ada hasil pekerjaan dari kehadiran Roh Kudus. Jadi bicara pertobatan tidak terlepas dari pembenaran oleh iman, tidak terlepas juga dari Roh Kudus. Ya. Kita lanjut, ini simpel-simpel tapi kita harus paham. Banyak orang bicara tentang pertobatan di luar sana nggak punya konsep. Sekarang kita harus punya konsep. Kita sudah berada dalam 40 hari. Jangan sampai kita sendiri yang sudah di dalam pendidikan 40 hari nggak ngerti juga konsepnya. Jadi supaya kita harus paham konsepnya, maka kita bisa tahu pertobatan kita itu nanti benar atau tidak. Ya, tadi kita udah baca kan, pertobatan itu seperti angin. Ya, hanya bisa lihat dari bukti-buktinya. Ya, kalau kita nggak tahu prosesnya, kita tidak tahu prinsipnya, maka pertobatan kita itu nanti hanya rasa-rasa. Ya, bukan pertobatan yang sebenarnya yang Tuhan minta itu yang kita berikan. Ya, karena nanti ada pertobatan yang tidak benar, nanti kita lihat. Ya, kita sedang belajar demikian tertulis. Ya, sekarang kesalahan usaha pertobatan. Banyak orang yang gagal mengerti keadaan yang sesungguhnya daripada pertobatan itu. Tuh kan. Jadi nggak salah kan kalau saya bilang pertobatan itu penting kita pelajari. Karena Nyonya White bilang ternyata banyak orang yang gagal mengerti tentang pertobatan itu. Orang banyak merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah. Jadi pembaharuan dia itu cuma lahiriah. Ya, tadi di dalam renungan kan kita udah bicarakan ada lahiriah, ada batiniah. Tuhan nuntut kita untuk batiniah, bukan lahiriah. Nah, ternyata Nyonya White bilang di sini banyak orang yang salah tentang konsep pertobatan, ternyata dia bicara cuma lahiriah. Karena mereka takut terhadap perbuatan yang salah yang dilakukan mereka akan membawa bencana kepada diri mereka sendiri. Ya, jadi pertobatannya mereka itu hanya lahiriah karena dia takut terhadap perbuatan yang salah yang dia lakukan. Ya, seharusnya seperti apa sih pertobatan itu? Ya, tetapi bukan oleh pertobatan yang semacam ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Waduh, jadi kalau gitu kayak apa ya? Bukankah selama ini yang kita kira juga pertobatan adalah seperti itu karena kita takut atas perbuatan kita terus kita bertobat. Ternyata bukan ini yang dimaksud sama Alkitab. Wah, ini menjadi sebuah pertanyaan ini. Ya, kita bingung nih kalau begitu. Kalau gitu pertobatan yang bagaimana? Ya, mari kita baca terus. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Wah, demikianlah duka yang dialami Esau ketika hak kesulungannya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah-tengah jalan dengan pedang yang terhunus. Mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan hilang, tetapi bukan itulah pertobatan sejati terhadap dosanya. Jadi Bileam bertobat, Esau juga bertobat, tapi tidak diterima sama Tuhan. Katanya ini bukan pertobatan sejati. Lalu bagaimana sih sebenarnya pertobatan sejati itu? Nah, kita baca terus. Tiada perubahan maksud, tiada kemuakan akan kejahatan. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhan,
Tuhannya berseru, aku berdosa sebab menyerahkan darah orang yang tiada bersalah. Bukankah ini bentuk pertobatan? Ya, Yudas bertobat, Bileam, Esau juga melakukan pertobatan. Bukankah itu bentuk-bentuk pertobatan? Ya, nah itu yang kita tanya. Sekarang kita diberikan penjelasan bahwa itu bukan pertobatan sejati. Lalu pertanyaannya, pertobatan sejati itu yang bagaimana? Nah, kita terus. Pengakuan terdorong dari jiwanya yang merasa bersalah dengan perasaan akan hukuman yang dahsyat dan satu pandangan yang menakutkan atas penghukumannya, akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tiada berakar dalam. Ya, jadi tidak berakar dalam. Dengan hati yang hancur di dalam jiwanya karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tiada bersalah sama sekali serta menyangkal yang maha suci orang Israel. Ya, ini Yudas. Ya, Firaun juga sama. Firaun yang mengakui salahnya untuk menghindarkan kehukuman yang berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Nah, itu bukti bahwa pertobatan yang tidak sejati itu seperti Firaun. Jadi setelah hukumannya sudah dihentikan, dia nyerang lagi. Kan dia dikasih hukuman 10 tulah. Tapi setelah 10 tulahnya berhenti, Firaun ngejar lagi tuh bangsa Israel, ya. Jadi jenis pertobatan yang begini yang tidak dikatakan pertobatan yang tidak sejati. Yang pertobatannya Yudas juga begitu. Kita baca terus. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu. Tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Nah, bingung kan? Bingung nggak? Bingung kan? Karena ratapan orang-orang bertobat itu rata-rata karena dia akibat dari dosa. Ya, jadi orang-orang ini pada dasarnya bertobatnya bukan bertobat yang sebenarnya yang dimaksud oleh Alkitab. Ya, bertobatnya mereka hanya karena ada akibat. Karena ada akibat, Firaun bertobat. Karena ada 10 tulah, Firaun bertobat. Coba kalau nggak ada tulah, coba lihat, Firaun kembali lagi nyerang bangsa Israel, ya. Waktu Israel keluar dari Mesir dikejar-kejar itu. Kenapa? Karena pertobatan Firaun hanya karena ada akibat. Ketika akibatnya sudah dihilangkan, maka Firaun nyerang lagi. Artinya itu bukan bertobat namanya. Yudas juga demikian. Jadi Bileam juga demikian. Ketakutannya dia karena apa? Karena ada akibat. Dia lihat ada malaikat yang memegang menghunus pedang. Jadi dia khawatir sama akibat. Esau juga gitu, bertobatnya karena ada akibat. Seandainya semuanya itu tidak ada akibat seperti Firaun, mereka akan kembali lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu yang dikatakan bukan pertobatan sejati. Kita terus. Ya, jadi sudah bisa lihat ya perbedaan, dan Tuhan inginnya orang itu bertobat itu, boleh jangan digeser dulu, oi. Tuhan menginginkan, ya, dari kata-kata ini harus kita pahami karena ini agak susah, ya. Tuhan menginginkan orang itu bertobat bukan karena ada akibat dari dosa, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Jadi Tuhan menginginkan orang itu bertobat akibat dosa itu sendiri. Baik ada akibatnya atau tidak ada akibatnya, kamu harus bertobat, ya. Kamu harus bertobat. Jadi nggak usah nunggu ada akibat kayak kita makan daging. Saya belum kena kanker, saya belum kena jantung. Kenapa saya harus tinggalkan? Nah, apa kita meninggalkan daging itu nunggu sampai ada sakit jantung atau sakit kanker baru kita bertobat? Kan tidak. Nah, kalau Tuhan kalau seperti itu karena ada kanker atau jantung baru bertobat, itu bukan pertobatan namanya. Itu hanya karena akibat, dan Tuhan tidak mau yang seperti itu. Karena ada akibat. Nggak semua orang dapat akibat baru dia bisa bertobat. Ya, banyak orang vegetarian bukan saudara. Coba saudara sendiri evaluasi diri sendiri. Saudara bertobat vegetarian, apa karena saudara kena vonis penyakit atau tidak? Ya, nah kalau bukan karena vonis penyakit, itu artinya pertobatan dalam segi reformasi kesehatan yang Tuhan minta, yang Alkitab minta, seperti itu. Jadi kita disuruh bertobat karena dosa itu sendiri, bukan karena nunggu akibatnya. Kalau nunggu akibatnya, ya nunggu aja tuh sampai pintu kasihan tertutup baru kita bertobat. Ya, kalau kita serba nunggu seperti itu, tunggu sampai ada akibat, ya tunggu aja seperti air bah
tunggu ada hujan dulu baru mereka bertobat. Itu Tuhan nggak terima pertobatan yang begitu. Ya, jadi sebelum ada tanda-tanda kita sudah bertobat, karena itu memang dosa itu sendiri yang membuat kita bertobat. Ya, saudara harus pahami seperti itu. Ya. Pertobatan sejati adalah perubahan dari sifat mementingkan diri kepada perasaan kasih sayang yang disucikan terhadap Allah dan sesamanya. Tuh lihat ya, pertobatan sejati adalah rendah hati. Oke, lanjut. Nah, ini kita baca langsung yang dihitamkan. Alasan mengapa banyak pertobatan yang menipu pada zaman ini adalah karena sedikitnya penghargaan terhadap hukum Allah. Ya, jadi orang itu nggak banyak melihat hukum Allah, cuman dia lihat akibatnya. Kalau dia kena kanker baru dia bertobat. Kalau nggak bertobat, coba lihat saudara berantem-berantem di Facebook itu. Kan banyak yang belain daging. Kenapa? Karena dia belum kena kanker. Kalau dia kena kanker baru, iya saya sudah bertobat, saya tidak lagi makan daging. Tapi bukan pertobatan yang gitu yang Tuhan mau. Itu adalah katanya apa? Pertobatan yang menipu, katanya Nyonya White di sini. Ya, sebagai gantinya standar kebenaran Allah, manusia menegakkan standar mereka sendiri untuk mengukur karakter manusia. Nah, jadi pertobatannya dia sesuai ukuran-ukuran mereka sendiri. Pertobatan yang begitu Tuhan tidak berkenan. Ya, semoga kita ingat ya di dalam 40 hari ini jangan kita buat pertobatan-pertobatan yang seperti ini. Ya, Tuhan tidak menginginkan. Oke, lanjut. Karena kita sudah, misalnya kita main judi, sudah habis duitnya baru kita bertobat. Itu bukan bertobat namanya, karena duitnya udah habis. Kalau duitnya nggak habis-habis, dia masih main terus. Ya, itu sudah Tuhan yang dimaksudkan pertobatan tuh, jangan nunggu sampai akibat terjadi baru bertobat. Itu yang kita harus pahami. Ya, engkau tidak boleh membandingkan tindakanmu dan mengukur kehidupanmu dengan standar-standar manusia. Ya, jadi jangan kita gunakan ukuran-ukuran manusia yang seperti tadi. Saya akan berhenti setelah saya mendapatkan akibat. Itu cenderung secara mayoritas orang berhenti melakukan sesuatu, misalnya berhenti mencuri karena ketangkep, ya, berhenti mencuri karena ketahuan, ya. Ya, mencuri, korupsi, menangis-nangis di pengadilan. Karena apa? Karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan, ya jalan terus dia korupsinya. Itu artinya bukan pertobatan yang sejati. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di dalam pertobatan dalam contoh. Ya, sekarang kita udah paham ya, pertobatan yang Tuhan minta itu jangan tunggu ada akibat. Ya, artinya kita harus benar-benar pahami dosa itu sendiri. Jadi untuk memahami dosa, tadi kita udah belajar bahwa pengetahuan dosa itu didapat dari mana? Dari proses pembenaran oleh iman. Jadi artinya tidak terlepas dari belajar. Ayo belajar, ayo saudara-saudara 40 tahun ini, 40 hari ini kita harus tingkatkan pembelajaran kita supaya kita semakin tahu tentang yang namanya dosa itu yang seperti apa. Ya, dan kita segera tinggalkan, nggak usah nunggu ada akibat. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat di dalam contoh. Di dalam contoh pertobatan dalam ya, pertobatan ada pertobatan gagal dan pertobatan yang berhasil. Kita mudah-mudahan punya waktu setengah jam cukup. Ya. Pertobatan yang gagal yang pertama kita tahu dari air bah. Ini kita nggak usah baca semuanya, semua udah tahu. Pertobatan yang gagal, kenapa? Kembali seperti tadi, mereka tidak melihat itu dosa sebenarnya. Jadi pertobatan yang mereka lakukan adalah karena nunggu setelah air turun, barulah mereka berbondong-bondong berusaha masuk ke dalam bahtera Nuh. Jadi artinya setelah akibatnya muncul, sudah terlihat, barulah mereka sibuk mencari ya, kita baca di sini. Demikian pula pada saat penghukuman Tuhan akan menimpa bumi ini, sebelum api itu diturunkan, orang-orang yang tidak bertobat itu akan mengetahui dengan baik di mana dan apa dosa mereka, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah yang suci. Nah, itu contoh dan contoh saingannya ya. Jadi di contohnya itu di dalam air bah dulu, mereka leha-leha 120 tahun, ya. Tapi setelah pintu air bah, pintu bahtera itu udah ditutup, hujan udah mulai turun, barulah mereka panik, ya. Barulah mereka mau bertobat. Itu terlambat pertobatan yang begitu. Karena apa? Pertobatan mereka bukan pertobatan karena dosa, tapi karena menunggu ada akibat. Ketika akibat itu tidak ada, ya mereka tenang-tenang saja. Oke, lanjut. Yang kedua, anak-anak darah perumpamaan Matius 25. Ya, ini contoh sama contohnya dengan yang di atas ya. 5 anak darah yang bodoh itu ya,
Dia baru mau membeli minyaknya setelah pesta perkawinan itu sudah ditutup pintunya, barulah dia sibuk mencari ke sana sini dan tidak menemukan apa-apa, ya, tidak bisa menemukan lagi di mana penjualnya, ya, penjualnya sudah masuk, ya, sehingga dia tidak bisa menambahkan minyak di dalam untuk menyalakan lampunya. Ya, itu contoh yang ketiga, Yudas. Ya, kita sudah nggak usah. Ya, kita Yudas nih, saya coba mau menunjukkan saudara ada beberapa poin yang istimewa dari cerita Yudas yang bisa jadi pelajaran bagi kita. Kalau cerita Yudasnya sendiri, bagaimana dia pertobatan yang tidak sejatinya kita sudah bahas. Ya, tapi kita mau coba lihat hal-hal yang istimewa dari cerita Yudas. Ya, ia merasakan suatu kerinduan untuk diubahkan dalam tabiat dan kehidupan. Tuh, lihat, Yudas ini mempunyai kerinduan yang sama. Jadi kalau dibilang Yudas ini sama dengan lalang, nggak bisa. Lalang sama sekali dia tidak punya kerinduan, ya, tidak mempunyai kerinduan lalang, tapi Yudas ini punya. Jadi dalam contoh dan contoh saingan, Yudas ini harus ada di dalam contohnya. Tapi dia juga tidak bisa menjadi calon-calon 144.000 karena memang nyatanya Yudas tidak pernah menjadi rasul-rasul setelah kematiannya dia, ya, kegagalan penolakannya dia untuk mau beranjak menerima merendahkan hati. Kita terus, Juru Selamat tidak menolak Yudas, ia memberikan dia suatu tempat di antara ke-12 muridnya. Ia mempercayai dia untuk melakukan pekerjaan seorang evangelis. Ya, nah, jadi artinya jangan saudara kira bahwa sekam-sekam ini tidak pernah bekerja. Ya, jangan saudara kira yang kerja itu cuma orang-orang calon 144.000, tidak. Sekam-sekam ini juga bekerja, dia malah lebih rajin. Dia membagi-bagikan pekabaran, dia bikin Zoom meeting juga, ya. Mereka aktif, malah anggotanya sampai ratusan sekarang, Waco Texas. Ya, jadi jangan Anda kira bahwa dengan dia bekerja itu dia menjalankan rencana Allah. Tidak. Sama seperti cerita Yudas. Yudas juga bekerja. Di sini kita baca lagi. Ia mengaruniakan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Jadi bagaimana saudara bisa membedakan antara murid-murid yang lain dengan Yudas? Di dalam 3,5 tahun kita tidak bisa bedakan antara yang mana Yudas, yang mana yang bukan Yudas. Semuanya dikaruniai hal yang sama, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Ya, itu yang terjadi. Tapi yang membedakan adalah pada saat Yesus ditangkap. Nah, baru disitulah kelihatan. Jadi sama halnya dengan kita. Pada saat Victor Hutef meninggal, ya, sebagai contoh saingan daripada Yesus, ya, gembala itu ditebas, ya, barulah kelihatan Yudas itu yang mana. Ya, sebelumnya Yudas tuh nggak kelihatan yang mana Yudas, ya, sama-sama menyembuhkan orang sakit, sama-sama mengusir setan. Tapi setelah tahun 1991 barulah kelihatan yang Yudas yang mana, yang bukan Yudas yang mana. Oke, lanjut Oi. Nah, ini kita lihat yang hitamnya saja. Demikianlah Yudas menarik kesimpulan bagi semua murid dan memuji dirinya bahwa jemaat sering akan memiliki kebingungan dan kesulitan kalau bukan oleh kesanggupannya sebagai seorang pengurus. Yudas menganggap dirinya sebagai seorang yang sanggup, yang tidak dapat disaingi dalam penilaiannya sendiri. Ia merupakan suatu kehormatan bagi pekerjaan Tuhan dan begitulah ia selalu menggambarkan dirinya. Saudara lihat, ya, dia meremehkan Yohanes, dia meremehkan Petrus, dia meremehkan Matius. Kalau saudara baca yang di bagian atas, ya. Jadi karakter Yudas itu tergambarkan seperti ini, tidak ada rendah hati, merasa diri paling layak, paling pintar, paling segala macam. Dan kenyataan juga gitu. Kalau saudara ngobrol sama orang-orang Waco Texas, mereka merasa dirinya yang paling tepat, ya. Sedangkan kita dipandang, wah, ini orang-orang nggak ada apa-apanya nih, nggak layak. Oke, lanjut, Oi. Ya. Ya, ia telah merencanakan bahwa Yohanes Pembaptis harus dilepaskan dari penjara. Tetapi lihatlah, Yohanes dibiarkan kepalanya dipancung. Dan Yesus gantinya menyatakan hak kerajaannya dan membalas dendam atas kematian Yohanes, hanya mengasihkan diri bersama murid-muridnya ke suatu tempat di luar kota. Yudas mengendaki peperangan yang lebih agresif. Jadi artinya apa? Yudas punya pikirannya sendiri dan Tuhan punya jalannya sendiri. Jadi artinya ya jalannya Yudas sama jalannya Tuhan berbeda. Ya, sedangkan murid-muridnya yang lain mengikuti jalannya Yesus. Sedangkan Yudas mempunyai jalannya sendiri.
Harapan akan mendapatkan suatu tempat yang tinggi dalam kerajaan yang baru telah menuntun Yudas untuk menyokong pekerjaan Kristus. Jadi dia punya impian-impian sendiri, Yudas. Dia tidak mempunyai mimpi yang sama dengan murid-murid yang lain. Tapi pada saat 3,5 tahun semuanya sama-sama mencari kedudukan. Ya, cuman keberbedaannya adalah Yudas tidak mau rendah hati. Sedangkan murid-murid yang lain setelah upacara cuci kaki mereka mau rendah hati. Kita baca yang paling terakhir nih. Meskipun sudah mendengar ajaran juru selamat sendiri, Yudas terus-menerus mengemukakan pendapat bahwa Kristus akan memerintah sebagai raja di Yerusalem tuh. Ya, ini adalah contoh dan contoh saingan dari Yudas-Yudas akhir zaman. Mereka tidak mau merubah pengertiannya. Mereka tetap mengira bahwa pekerjaan melalui Wakoteksas. Walaupun jelas-jelas Wakoteksas sudah dijual, sudah dibubarkan dan tidak ada referensi pekerjaan akan diselesaikan lewat. Tidak ada referensi bahwa pekerjaan akan diselesaikan dari lewat Wakoteksas atau lewat tempat yang dipusatkan. Ya. Tapi tetap saja Yudas-Yudas ini sama seperti contohnya dahulu, dia tetap tidak mau berubah pengertiannya. Oke? Nah, sekarang kita masuk di dalam pelajaran pertobatan yang berhasil. Nah, pertobatan yang berhasil inilah yang harus kita pahami, ya. Pertobatan yang berhasil ini bukan pertobatan karena akibat. Ya, walaupun nanti kita baca ceritanya juga Daud ini mendapatkan akibat, tapi tidak 100% karena akibat itu dia belajar untuk bertobat. Ya, kita baca nih. Kita tahu semuanya, ya, bahwa Daud ini punya satu kesalahan, yaitu apa? Dia merebut istrinya orang. Ya, mari kita baca. Dia merebut istrinya orang, dan merebut istrinya orang di masa lalu, ya, di dalam gigi ganti gigi itu adalah dosa yang harus dihukum mati. Ya, jadi kita harus pahami ya perbedaan antara setelah setelah perjanjian baru dan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, ya, ada dosa biasa dan ada dosa yang masih dapat diampuni dan dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi kalau di masa lalu itu kedua-dua dosa itu semuanya bisa saja membuat orang-orang tidak bisa diampuni. Ya, kedua-duanya bisa membawa mati. Dosa-dosa itu bisa membawa mati. Tapi di dalam periode perjanjian baru, ya, setelah ada kesaksian Yesus, maka ada Roh Suci, maka orang-orang yang melawan Roh lah yang membawa dosa, membawa mati. Ada dosa yang tidak membawa mati. Dalam cerita perjanjian lama, ya, berzina itu juga membawa mati. Ya, kita baca di sini. Jadi kita harus pahami tentang keberadaan hukum, ya. Kita harus pahami tentang keberadaan hukum. Puji-pujian dan bujukan yang licik daripada kekuasaan dan kemewahan bukannya tanpa akibat terhadap dirinya. Jadi si Daud ini karena pergaulan. Ya, pergaulan dengan bangsa-bangsa sekeliling juga mendatangkan satu pengaruh yang tidak baik. Jadi Daud ini akibat pergaulan. Jadi kita udah bahas ya beberapa sahabat yang lalu tentang pergaulan. Dan Daud ini adalah salah satu orang yang juga terpengaruh akibat pergaulan. Ya, pekerjaan musuh itu bukanlah secara mendadak, pada permulaannya itu tidak mengejutkan. Itu merupakan suatu usaha yang diam-diam untuk menghancurkan benteng-benteng prinsip. Itu dimulai dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil. Ya, jadi pekerjaan setan itu bekerjanya melalui hal yang kelihatannya kecil. Kelalaian untuk setia kepada Allah dan untuk bergantung kepada sepenuhnya kepadanya, kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan dan praktek-praktek dunia. Jadi ingat bahwa setan bekerjanya itu tidak secara drastis, secara mendadak. Setan bekerja secara perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan, ya, melalui hal-hal yang kecil. Oke, lanjut. Ya, mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan praktek dunia. Tetapi bila mana di dalam kesenangan dan merasa diri aman, ia melepaskan pegangannya kepada Allah. Daud telah menyerah kepada setan dan mendatangkan ke atas jiwanya noda dosa. Jadi artinya apa? Jadi orang Daud ini dia melakukan pelanggarannya itu pada saat dia berada di dalam keadaan yang tenang dan merasa diri aman, ya, merasa diri dalam kesenangan. Ya, jadi hati-hati saudara. Ini karena kenapa saya bahas agak mendalam soal Daud, karena kita adalah contoh saingan dari Daud. Ya, hati-hati, kejatuhan orang itu bukan pada saat dia di dalam penderitaan,
Tapi kejatuhan orang itu di dalam cerita contoh dan contoh saingan dari Daud ini, kejatuhannya adalah pada saat dia berada di dalam ketenangan dan kenyamanan. Jadi hati-hati. Ya, oke, kita lanjut tuh. Jadi perbedaannya ya di paragraf yang berikutnya ini kita lihat perbedaan antara Daud pada awal dan pada Daud pada sekarang. Yang paragraf yang bawahnya, nah itu lihat. Jadi pada saat awalnya Daud itu selalu mengikut sertakan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Ya, dalam segala kesulitannya dia mengajak Tuhan di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tapi setelah dia berada di dalam kenyamanan, yaitu ya saya bedakan antara awal dan sekarang. Ya, di dalam dia berada kenyamanan, dia sudah menggunakan kemampuannya sendiri, dia mempercayai dirinya sendiri. Ya. Nah, kita coba baca ini. Dalam keadaan bersalah dan tidak bertobat, ia tidak meminta pertolongan dan bimbingan dari sorga. Ya, jadi dia karena jatuh cinta sama Batseba, jatuh cinta sama istrinya orang lain, itu kan sebagai satu bentuk kejatuhan, ya pelanggaran hukum. Nah, dalam hal yang biasanya dia bergantung kepada Tuhan, dalam hal ini dia tidak bergantung kepada Tuhan, dia menyembunyikan. Ya. Batseba yang keelokan parasnya itu terbukti telah menjadi jerat kepada raja, adalah istri Uriah orang Heti, salah seorang pegawai Daud yang paling berani dan setia. Ya. Hukum Allah menuntut hukuman mati atas diri orang yang berzina. Ya, tuh ya. Jadi di zaman dahulu itu tidak ada hukum yang dosa yang membawa mati dan dosa yang tidak membawa mati itu atas pelanggaran atas kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu belum ada waktu di saat itu. Ya, jadi di masa itu orang yang berzina pun bisa dihukum mati. Ya, jadi kita harus ngerti posisi kedudukan hukum, periode hukum sebelum pintu kasihan sebelum perjanjian lama, perjanjian baru, dan sesudah perjanjian baru. Oke, kita geser lagi. Nah ini deh, kita baca lagi. Jikalau Uriah dibunuh oleh, nah ya kita jadi tahu ya. Jadi akal-akalannya si Daud ini kalau nanti dia nyuruh Yoab anak buahnya, panglimanya. Jadi dia suruh bikin surat, nanti surat itu suruh bawa tuh si Uriah ke depan medan perang, nanti dibunuh sama musuh. Jadi dengan demikian pikirannya si Daud, dia akan terbebas. Jadi orang nggak ada yang tahu kalau kematiannya Uriah itu sebenarnya atas perintahnya si Daud. Itu yang dipikirkan oleh si Daud. Ya, ini kita perlu pahami karena kita itu karakter contoh dan contoh saingan dari seorang Daud. Artinya karakter seorang Daud ini calon-calon 144.000 masih punya otak licik di dalam dirinya. Ya, jadi kita ini masih punya otak licik di dalam diri kita. Dan ini juga yang harus kita tinggalkan di dalam periode 40 hari. Ini dalam cerita tentang pertobatan ini adalah bagian yang harus kita tinggalkan. Nah, sekarang yang menarik di sini, lihat di sini. Ya, kita coba baca. Jikalau Uriah dibunuh oleh tangan musuh di dalam peperangan, maka kesalahan yang terjadi atas kematiannya itu tidak akan dapat dikenakan kepada raja. Batseba akan bebas untuk menjadi istri Daud. Kecurigaan akan dapat dicegah dan kehormatan sebagai raja akan tetap dipertahankan. Yoab yang sudah bersalah atas pembunuhannya yang kejam itu tidak berlambatan untuk menuruti perintah raja, dan Uriah tewas oleh pedang bangsa Amon. Yoab ini adalah panglimanya Daud. Ya, kenapa saya soroti ini? Karena ini juga menjadi poin pelajaran bagi kita tentang pertobatan, ya, tentang Yoab. Oke, geser, Kenapa? Apa yang salah dengan Yoab? Mari kita baca. Jadi Yoab ini dia menuruti perintah rajanya untuk membunuh. Ya, sampai kepada saat itu catatan hidup Daud sebagai seorang pemimpin adalah sedemikian rupa sehingga hanya sedikit saja yang dapat menyamainya. Jadi Daud ini luar biasa istimewa. Ya, Daud ini sebenarnya pada dasarnya sangat istimewa. Ya, untuk sementara ia telah menjadi alat setan. Jadi ketika dia berdosa, dia menjadi alatnya setan. Nah, Yoab yang kesetiaannya telah diberikan kepada Daud, gantinya kepada Allah, telah melanggar hukum Allah oleh sebab raja telah memerintahkannya. Jadi Yoab ini juga disalahkan sama Tuhan. Padahal kalau kita secara manusia, lah kan kita cuma jalanin perintah.
Yang bunuh kan sebenarnya yang memberikan perintah. Saya ini kan cuma petugas lapangan. Ya, jadi harusnya dosa saya dipikul sama orang yang memerintah saya. Nah, ini kenapa saya menjadikan satu pelajaran? Karena kita ini rata-rata kerja di dalam kekuasaan pimpinan kita di kantor. Ya, saudara-saudara yang kerja di kantor, sering saudara menghadapi sebuah dilema ketika pimpinan saudara memerintahkan sesuatu yang mungkin saudara menilai itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Ya, misalkan suruh korupsi lah, suruh apalah segala macam. Kalau kita tunduk terhadap perintah tersebut, walaupun itu salahnya dia, tapi dalam contoh cerita ini kita pun dianggap sama, punya salah yang sama. Coba lihat, hukum Tuhan itu keras. Hukum Tuhan itu keras. Ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah bagian-bagian dari cerita 40 hari. Jadi kalau saudara berada dalam kondisi seorang Yoab, di dalam periode 40 hari Anda perlu evaluasi. Apakah saudara masih tetap perlu berada di dalam kondisi Anda atau bagaimana? Kalau saudara mau menjadi orang yang siap dijadikan alat-alat calon-calon 144.000, kalau saudara menjadi seorang Yoab, segeralah saudara tinggalkan juga. Ya. Apabila ia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, maka akan menjadi dosa jika diturutnya. Maka segala kuasa yang ada itu ditetapkan oleh Allah, tetapi kita tidak harus menurutnya bila itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya, kuasa Daud telah diberikan Allah kepadanya, tapi harus dijalankan selaras dengan hukum ilahi saja. Tuh, kan kuasa Daud itu harus sejalan selaras dengan hukum ilahi saja. Kalau tidak, itu seorang Yoab juga nggak boleh turuti. Waduh, susah ya. Ternyata menjadi pelaku firman itu susah, saudara-saudara. Saya sendiri pegawai negeri lagi kan. Oke, ini adalah dilema kita semua, masing-masing punya masalah. Oke, lanjut. Semenjak awalnya setan telah menggambarkan kepada manusia keuntungan-keuntungan bila diperoleh melalui pelanggaran. Ya, jadi kita lihat, jalan pelanggaran telah dijadikan kelihatan menarik, tetapi akhirnya kelak menjadi jalan kepada maut. Jadi setan itu membuat membuat kita berdosa. Itu bukan dengan paksaan, tapi setan itu menciptakan semua bentuk-bentuk tawaran pelanggaran itu kelihatan menarik. Jadi kita itu tertarik untuk melakukan pelanggaran dosa itu bukan karena karena dipaksa, tapi karena kerelaan kita. Ya, karena apa? Karena kecenderungan semua yang ditawarkan kepada kita itu kelihatan menarik. Seperti cerita Daud ini, wanita Betseba itu menarik, jadi membuat si Daud itu jatuh hati. Ya, dia sampai melanggar hukum. Ya, jadi ingat, godaan-godaan setan itu selalu memberikan yang menarik dalam bentuk apapun. Ya, kita terus. Demi kepentingan Israel juga, maka perlu bagi Allah untuk campur tangan. Apabila waktu berlalu, dosa Daud terhadap Betseba telah diketahui dan kecurigaan telah timbul bahwa ia telah merencanakan kematian Uria. Tuhan telah dihinakan. Jadi Tuhan marah akibat Daud ini. Jadi Tuhan ini dipermalukan ya oleh tindakannya si Daud ini. Ya, dipermalukan di depan rakyatnya. Jadi yang tadi kita sudah baca di atas bahwa Daud itu salah satu raja yang istimewa, tapi dengan pribadinya yang begini dan diketahui oleh orang banyak, akhirnya dia mempermalukan Tuhan. Ya. Sementara mereka tidak mengasihani dan takut akan Allah, olehnya telah dijadikan berani dalam berbuat pelanggaran. Oke? Tuh ya. Cemoohan kepada namanya. Jadi namanya Tuhan itu dicemooh. Ya. Kenapa kok penting ya Tuhan itu merasa tersinggung kalau seorang raja Israel itu melanggar hukum? Tuhan langsung bereaksi. Ya, kenapa? Karena pada saat di masa lalu ya yang punya Tuhan itu hanya orang Israel, yang lainnya punya dewa-dewa. Tapi kalau sekarang semua ngaku punya Tuhan, nggak ada yang ngaku mempunyai dewa. Jadi sekarang kalau ada orang Advent mempermalukan Tuhan, ya Tuhan itu tidak terlihat malu terhadap tindakannya orang Advent, tapi Tuhan murka karena hukumnya
dipermalukan. Tapi di dalam tulisan yang lain tuh Tuhan mau menebus kembali umat-umatnya dari 4 penjuru bumi untuk memperbaiki nama baiknya. Ya, oke, kita lanjut. Tapi dalam hal ceritanya Daud ini, Daud benar-benar mempermalukan. Nah, sekarang kita lihat Nabi Nathan. Nanti ada yang menarik di sini yang saya mau tegaskan kepada saudara. Nabi Nathan telah diperintahkan untuk menyampaikan satu teguran kepada Daud. Ya, jadi seorang nabi telah diutus kepada Daud untuk menyadarkan atas pelanggarannya. Ya, teguran itu merupakan satu kabar yang sifatnya keras. Teguran seperti itu hanya dapat diberikan kepada sedikit saja dari antara raja-raja. Tetapi itu pun dengan upah kematian kepada orang yang mengadakan teguran itu. Jadi di zaman itu menegur seorang raja itu bunuh diri namanya. Ya, dalam cerita ini Nathan menegur Daud. Jadi pada dasarnya itu Nathan sedang membawa diri dalam pencobaan sebenarnya. Artinya membawa diri dalam kematian. Ya. Tapi kita lihat apakah reaksinya Daud sama seperti Raja Saul? Ya, kita tahu waktu Raja Saul dikasih tahu bahwa Tuhan memilih Daud, bukannya Saul bertobat, tapi Saul malah nyerang Daud. Ya, artinya yang memberitahukan itu mencari kematian sebenarnya. Tapi waktu itu Saul bukan menyerang Samuel, tapi dia menyerang Daud. Ya, dalam hal ini Nathan beruntung, ya, karena yang diberikan pekabaran atau yang memberikan peringatan adalah seorang Daud. Ya. Oke, lanjut. Dan kita harus jadi contoh saingan dari seorang Daud. Kita lihat reaksinya Daud. Nathan memusatkan pandangannya kepada raja, kemudian sambil mengangkat tangannya ke atas dengan hikmat ia berkata, Tuanku juga orang itu. Ya. Jadi ceritanya di atas ini paragraf yang sebelumnya kalau kita baca itu Nathan menggunakan perumpamaan tentang ada orang kaya mempunyai banyak domba dan ada orang miskin yang mempunyai 1 domba. Jadi ceritanya ada pesta, ada tamu yang datang kepada orang kaya. Orang kaya ini nggak rela dombanya di 1 domba saja dia nggak mau untuk dijadikan untuk pesta, untuk undangan tamunya. Sehingga dia mengambil orang miskin punya domba, ya, dikorbankan untuk memberikan kepada tamunya. Ya, nah katanya Nathan, orang itu adalah kamu katanya. Jadi Tuanku juga orang itu. Ya, nah coba kita lihat reaksinya Daud bagaimana. Nathan mengatakan, maka inilah firman Tuhan Allah orang Israel, bahwa aku sudah menyiram engkau akan raja orang Israel. Mengapa gerangan dan seterusnya ya. Dan kita lihat di sini. Jadi intinya Nathan memberitahukan bahwa kamu sudah melanggar dosa, ya, kamu sudah melanggar hukum Tuhan. Jadi yang disampaikan oleh Nathan ini adalah firman Tuhan. Maka dia bilang aku di sini. Ya, jadi bukan aku itu Nathan. Ya. Dan teguran Nabi Nathan ini, ya, dia tegurannya sebenarnya bukan teguran, itu adalah ancaman. Jadi kalau kita baca kepada cerita raja-raja tadi, sebenarnya Nathan ini beresiko untuk dihukum mati karena dia bukan hanya menegur tapi dia juga mengancam kepada si Daud untuk dihukum mati. Ya, kita sekarang baca reaksinya Daud. Teguran Nabi itu menjamah hati Daud. Nah, luar biasa. Ya, hati nuraninya dibangkitkan, kesalahannya nampak dalam segala kekejiannya, jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Ya, jadi Daud ini ternyata seseorang yang besar hati, ya. Dia seseorang yang besar hati. Jadi dia belum berubah dari sejak waktu dia dipanggil daripada padang belantara, dia masih punya sifat rendah hati. Ya, dia cepat bertobat, ya. Jadi walaupun ancaman kematian itu belum tiba, dia sudah bertobat. Nah, ini yang dimintakan sama Tuhan kepada kita adalah pertobatan yang seperti ini. Ya, akibat daripada dosa itu belum ada, ya, walaupun baru diperingatkan si Daud sudah sadar. Jadi kalau dia lambangkan kepada 120 tahun, ya, dia tidak nunggu ancaman itu ada hujan baru dia bertobat, tidak. Daud sudah pada saat diamarkan dia langsung bertobat.
Nah, ini yang dimintakan Tuhan kepada kita calon-calon 144.000. Di dalam 40 hari kita harus seperti ini. Ya, kita lihat nih. Kesalahannya nampak dalam segala kekejiannya. Jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Dengan bibir yang gemetar ia berkata bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah. Daud telah melakukan dosa yang keji, baik kepada Uria dan juga Betseba. Ia benar-benar merasakannya, tetapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosanya terhadap Allah. Jadi dia menyadari dosanya bukan kepada Uria, kepada Betseba, tapi dia lebih berdosa, merasa berdosa kepada Allah. Ya, jadi artinya dia merasakan benar-benar dosa itu sendiri, bukan akibat daripada dosa itu. Ya, kita terus. Sekalipun tidak akan didapati seorang di dalam Israel untuk melaksanakan hukuman mati kepada seorang yang sudah dilantik bagi Tuhan, Daud gemetar karena jangan-jangan dalam keadaan yang bersalah dan tidak diampuni, ia akan dibunuh oleh hukum Allah yang segera. Tuh. Jadi Daud ini sebenarnya bisa saja dia mengelak atau menghiraukan ya, amarannya si Nabi Nathan. Ya, sebenarnya dia bisa saja karena di dalam sejarahnya atau di dalam budayanya atau bagaimana lah dalam aturannya, seorang yang dilantik sama Tuhan itu tidak bisa dihukum mati. Tapi Daud tetap dia tahu bahwa dia telah berdosa, ya, sehingga dia tetap sadar untuk bertobat. Tetapi satu kabar telah dikirimkan kepada nabi itu bahwa Tuhan juga mengangkat dosa itu daripada Tuanku supaya jangan Tuanku mati dibunuh. Namun demikian keadilan harus dipertahankan. Hukuman mati itu dipindahkan dari diri Daud kepada anaknya yang telah diperolehnya dalam dosa. Jadi anaknya yang dikorbankan. Dengan demikian raja diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi kematian anaknya yang harus menanggung dosanya si Daud. Tadinya saya pikir anaknya Betseba itu Salomo, tapi ternyata tidak. Ya, ternyata ada anak sebelum, tapi saya belum menemukan ya anak sebelum Salomo itu siapa, dan anak itu akhirnya mati. Ya. Kita coba baca di sini. Dengan demikian raja diberi kesempatan untuk bertobat. Sementara kepadanya penderitaan dan kematian anak itu sebagai sebagian daripada hukumannya itu adalah lebih getir daripada kematiannya sendiri. Nabi itu berkata, sebab Tuanku sudah menyebabkan segala seteru Tuanku itu menghujat sangat, tak dapat tiada putra Tuanku yang baru jadi bagi Tuanku itu akan mati kelak. Ya. Nah, ini pada waktu anak ini sakit payah, Daud dengan berpuasa, dengan rendah diri memohon agar anak itu hidup. Ia menanggalkan jubah rajanya, ia menanggalkan mahkotanya dari malam ke malam. Ia berbaring di atas tanah dengan hati yang hancur memohon bagi seorang yang menderita karena kesalahannya. Maka segala tua-tua dalam istana baginda pun berbangkitlah. Ia mendapatkan baginda hendak membangkitkan baginda itu dari tanah itu. Tapi tiada baginda itu mau. Sering bila mana hukuman sudah dinyatakan kepada manusia ataupun negeri, sikap merendahkan hati dan pertobatan telah menengahkan hukuman itu. Dan yang senantiasa menunjukkan rahmat itu, yang cepat mengampuni telah mengirimkan utusan-utusan perdamaian. Coba ya. Nah, ini dia. Didorong oleh pendapat ini, Daud terus bertahan dalam permohonannya selama anak itu masih hidup. Setelah mengetahui bahwa anak itu sudah mati, dengan diam-diam ia telah menyerah kepada pernyataan Allah. Pukulan yang pertama daripada pembalasan itu telah dinyatakan sendiri sebagai sesuatu yang adil telah dijatuhkan. Tapi Daud sambil berharap kepada rakyat rahmat Allah bukannya tanpa penghiburan. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa Daud ini dia bersungguh-sungguh dalam pertobatannya, tapi Tuhan tetap kekeh dalam hukumannya. Ya, jadi di sini walaupun demikian dikatakan sering hukuman itu dialihkan atau dirubah apabila ada pertobatan. Ya, sikap merendahkan hati dan pertobatan telah menegakkan hukum itu. Ya, sering hukuman itu bisa dirubah kalau ada perubahan. Ya, misalnya seperti kota apa? Kota Niniwe. Jadi kota Niniwe itu rencananya dihukum, tapi karena ada pertobatan dari orang-orang Niniwe, maka kota itu tidak jadi
dihukum. Demikian juga dengan gereja Advent, seandainya gereja Advent ini bertobat, itu mungkin rencana kebinasaan Yeskel pasal 9 itu bisa dihentikan, kalau dihilangkan. Kalau misalkan mereka mau bertobat, tapi kenyataannya tidak. Tidak ada tidak ada satu nubuatan pun yang menunjukkan dia akan bertobat seperti Niniwe tadi. Ya, kita lanjut ya. Allah bermaksud bahwa coba Oi ke atas dulu. Ada hal yang saya mau sampaikan. Boleh ke atas dulu, Oi. Ke atas lagi, atas lagi. Up. Up. Oke, ke bawah lagi, bawah. Nanti mungkin ada di bawah. Terus. Ya, Allah bermaksud bahwa sejarah kejatuhan Daud itu akan berguna sebagai satu amaran bahwa sekalipun mereka yang telah diberkati dan dikasih Allah, hendaknya jangan merasa aman dan melalaikan doa dan sikap waspada. Ya, jadi artinya umat Allah itu tetap harus waspada. Jangan kita kira kalau kita sudah menerima tongkat gembala, kita itu sudah berada di dalam kondisi yang aman. Kita harus waspada. Waspada itu bagaimana? Ya, artinya waspada terhadap godaan setan. Ya, waspada dalam godaan setan itu harus bagaimana? Artinya waspada dalam segala hal. Uji segala perkara, pegang mana yang benar. Jadi ujian setan itu bisa datang dari pribadi kita, dari kehidupan kita, bisa juga datang dari pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi semuanya itu harus kita terapkan. Kejatuhan Daud, seorang yang amat dihormati Allah, telah membangkitkan dalam diri mereka sikap untuk tidak berharap kepada diri sendiri. Ya, jadi ini satu kesadaran kepada kita, peringatan bahwa kita jangan berharap kepada diri kita sendiri. Kita lanjut. Dengan demikian di dalam satu nyanyian yang suci yang harus dinyanyikan dalam perkumpulan umum bangsanya itu, di hadapan orang Israel, para imam dan hakim, penghulu dan tentara yang akan memelihara pengetahuan tentang kejatuhannya sampai kepada generasi yang paling akhir, Raja Israel ini telah menceritakan dosanya, pertobatannya dan pengharapannya akan keampunan melalui rahmat Allah. Gantinya berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya, ia menghendaki agar orang lain dapat diajar melalui sejarah yang menyedihkan dari kejatuhannya itu. Ya, jadi kita lihat ini contoh lain lagi dari seorang Daud. Luar biasa, seorang Daud ini mempunyai hati yang besar. Ya, dia bukan menyembunyikan, bukannya dia malu dengan dosanya, dia malah menyampaikan kepada perkumpulan umum bangsa itu di hadapan orang-orang istana, para imam dan hakim. Dia ceritakan semua pelanggaran dosanya dan pertobatannya. Ya, jadi dia rela untuk dirinya dipermalukan, ya, untuk menyadarkan orang-orang Israel. Jadi artinya dalam hal ini dia sudah rendah hati. Kerendahan hati ini adalah salah satu contoh dari pertobatan. Ya. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Oi, coba boleh search selama-lamanya, Oi. Ada satu yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Saya lupa dihitamkan tadi. Search selama, ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita coba lihat ya. Nah, lihat sini saudara. Kita baca ya. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu. Demikianlah duka yang dialami. Oh, bukan yang Esau. Lanjut lagi, Oi. Search-nya. Yang Daud, Oi. Selamanya tadi. Nah, ini dia. Oke, kita baca ya. Ya, kita lihat di sini. Nathan memusatkan, nah ini. Yang bawah. Mana tadi yang selama yang di bawah? Nah, ini dia. Saudara coba bisa lihat nggak di sini? Ini mungkin 5 menit ya. Mengapa gerangan engkau sudah mempermudahkan firman Tuhan dengan berbuat barang yang jahat? Ini
Ini ya amarannya tuh Nathan, Nabi Nathan kepada Daud, ya. Jadi ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Nathan. Maka inilah firman Tuhan Allah orang Israel, bahwa aku sudah menyiram engkau akan raja orang Israel dan aku sudah meluputkan dikau daripada tangan Saul. Mengapa gerangan engkau sudah mempermudahkan firman Tuhan dengan berbuat barang yang jahat kepada pemandangannya? Bahwa engkau sudah membunuh Uria orang Heti itu dengan pedang dan bininya telah kau ambil akan istrimu. Bahkan engkau sudah membunuh Uria itu dengan pedang Bani Amon. Maka sekarang pedang itu tiada akan undur daripada isi rumahmu sampai selama-lamanya. Lihat saudara, saudara sudah amati sampai selama-lamanya. Jadi artinya, kenapa seorang Daud ini dijadikan contoh dan contoh saingan bagi orang-orang yang akan menjadi buah-buah pertama? Kenapa calon-calon 144.000 itu dilambangkan dengan Daud-Daud? Kenapa tidak dilambangkan dengan Salomo? Kenapa tidak dilambangkan dengan Yusuf? Kenapa Daud? Ya, nah disinilah satu pelajaran yang saudara harus dapatkan. Kenapa? Saudara lihat di sini. Akibat dosanya si Daud ini, maka dia bilang apa? Maka sekarang pedang itu tiada akan undur daripada isi rumahmu sampai selama-lamanya. Kira-kira Nyonya White salah ngomong atau enggak itu? Ya. Jadi artinya akibat dosanya Daud ini sebenarnya sampai Yesus pun sebenarnya juga akan dibinasakan sama Tuhan tuh. Maka sekarang pedang itu tiada akan undur daripada isi rumahmu sampai selama-lamanya. Yesus pun juga keturunan daripada Daud. Ya. Jadi akibat daripada dosanya si Daud ini, itu berdampak kepada seluruh keturunannya, tidak terkecuali Yesus, tidak terkecuali calon-calon 144.000. Ya, akibat daripada dosanya Daud ini. Tapi, ya, kita geser lagi ke bawah, ya, nanti saudara-saudara bisa baca lagi kembali ya. Yang tadi yang sering kali, nah itu dia. Sering bila mana hukuman sudah dinyatakan kepada manusia ataupun negeri, sikap merendahkan hati dan pertobatan telah menegakkan hukum itu, dan yang senantiasa menunjukkan rahmat itu, yang cepat mengampuni telah mengirimkan utusan perdamaian. Jadi sering hukuman itu diubah, ya. Didorong oleh pendapat itu, Daud telah bertahan dan permohonannya selama ini masih hidup setelah mengetahui bahwa anaknya itu sudah mati. Nah, jadi kalau kita baca pelan-pelan ini terjemahannya kurang enak, tapi saudara bisa baca. Ya, jadi intinya karena Daud itu bertobat, maka seluruh yang tadinya sampai selama-lamanya itu dibatalkan. Ya, jadi akibat daripada dosanya Daud itu, karena Daud bertobat dengan sungguh-sungguh, maka seluruh dampak yang harus dirasakan oleh keturunannya Daud sampai selama-lamanya itu semuanya dibatalkan. Ya, jadi artinya, ya, setelah pertobatannya Daud, ya, Daud itu menyelamatkan jalan cerita kemunculan Mesias, Yesus. Ya, pertobatannya Daud juga membuat, ya, melancarkan semua rencana kemunculan 144.000. Ya. Seandainya Daud waktu itu tidak bertobat, maka berantakanlah semua perjalanan sisa umat Allah. Jadi kenapa Daud ini menjadi sebuah orang yang paling utama di dalam perjalanan calon-calon 144.000? Kenapa dia dilambangkan seorang Daud? Karena hanya seorang Daud, satu orang inilah yang istimewa, yang tidak ada orang lain yang mempunyai kerendahan hati seperti seorang Daud. Dan calon 144.000 harus seperti seorang Daud. Ya, dia rela untuk bertobat walaupun belum ada akibat. Ya, dia harus rela bertobat. Ya. Dan calon-calon 144.000 dari contoh seorang Daud artinya dia bukan orang-orang super. Calon-calon 144.000 bukanlah orang-orang super, tapi orang-orang yang rela rendah hati. Ya, kira-kira mungkin itu ya. Boleh digeser sampai bawah ya, Oi. Nah, ini peringatan
Tuhan tidak akan mengadakan mukjizat untuk menyelamatkan salah seorang dari kita, dan kita pun akan hilang sama seperti Yudas dan setan. Jangan sekali-sekali pikiran bahwa Tuhan Allah akan melakukan satu mukjizat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lemah, yang sangat akan dosa, yang hidup dalam dosa, atau yang sesuatu anasir sorga akan dimasukkan dalam hidup mereka. Mengangkatnya keluar dari diri kepada satu suasana yang lebih tinggi, di mana segala-galanya akan menjadi gampang. Jadi jangan pernah kita berpikir ada mukjizat. Ya, oke, lanjut. Alasan mengapa banyak pertobatan yang menipu pada saat ini adalah karena sedikitnya penghargaan terhadap hukum Allah. Sebagai gantinya standar kebenaran Allah, manusia menegakkan standar mereka sendiri. Ini tadi sudah kita baca di atas ya. Jadi ini adalah peringatan-peringatan yang kita harus ingat. Ini mungkin yang terakhir ya, Oi. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut untuk dan mengundurkan diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki sorga, hal itu tidak akan menggembirakannya. Tidak akan mendapatkan sambutan di dalam jiwanya, pikiran-pikiran yang memikat hatinya. Motif-motif yang terdapat padanya berlawanan dengan orang-orang yang yang tiada berdosa yang tinggal di sana. Ya. Baginya surga adalah tempat yang penuh siksa. Dia lebih suka lenyap dari Tuhan yang menjadi terang itu. Jadi kalau kita selama manusia lama kita sekarang kan beranjak nih, belajar untuk menjadi manusia yang baru. Kita evaluasi diri. Tadi kan kita udah baca di awal bahwa pertobatan itu kita tidak bisa tahu kapan waktunya. Ya, kita hanya melihatnya seperti angin. Kita hanya bisa lihat dari bukti-buktinya. Ya. Nah, seandainya salah satunya adalah apabila kita berhadapan dengan seseorang yang berbicara kebenaran, kalau kita ingin lenyap daripada orang itu, atau kita ingin terpisah, atau seperti perkumpulan ini kita merasa tersiksa dengan pembicaraan-pembicaraan kebenaran, maka hati-hatilah, artinya kita belum menjadi manusia baru ya. Jadi manusia baru dia harus tidak merasa risih dengan pembicaraan-pembicaraan mengenai kebenaran ya. Sama halnya cerita tentang yang dibacakan kita di sini, bahwa seseorang apabila dimasuk ke dalam sorga, mereka akan merasa risih kalau dia tetap berada di dalam pelanggaran hukum. Kira-kira mungkin demikian ya. Boleh geser habis ya, oh ya. Ya, kira-kira mungkin itu saja ya. Karena waktunya juga sudah mendekati 6:30, mungkin kita akhiri, nanti setelah tutup sahabat kita coba diskusi-diskusi ringan. Oke, mungkin itu dulu ya, nanti kita akan bahas. Kita tutup sahabat. Mungkin siapa yang mau berdoa?